Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Jaya Ramadi Bangsa. Saya dosen dari program studi S1 Bisnis Digital Universitas Ngudi Waluyo. Kali ini akan menjelaskan tentang mata kuliah Technopreneurship. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengantar Technopreneurship. Jadi kita akan belajar di awal atau kita di bab 1 mengenai Technopreneurship. Jadi kita akan mengetahui apa sih Technopreneurship itu. Oke, Technopreneurship sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu dari entrepreneurship, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah berwirausaha atau kewirausahaan. Kemudian digabungkan dengan teknologi, sehingga Technopreneurship itu adalah gabungan dari entrepreneurship dan teknologi. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang pengertian Technopreneurship. Nah, pengertian tentang Technopreneurship sendiri itu adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Nah, ini menurut Pak Hartono 2011. Nah, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha ini, jadi teman-teman kalau sudah punya usaha yang sudah berjalan atau yang akan dijalankan kelak dan menggunakan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung. Nah, ini dengan usaha yang sudah berjalan ini kita lengkapi dengan instrumen-instrumen teknologi sehingga bisa lebih efektif dan efisien, serta jangkauannya juga bisa lebih luas lagi. Nah, kita akan membahas tentang cakupan dari Technopreneurship itu sendiri. Yang pertama adalah dasar dari usaha. Nah, dasar dari usaha ini kita sudah menggunakan teknologi. Segala sesuatunya itu sudah menggunakan teknologi. Bagaimana proses produksinya itu menggunakan teknologi yang canggih, atau dari pemasarannya itu sudah menggunakan teknologi yang kekinian. Selanjutnya proses. Nah, ini proses itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Proses itu adalah bagaimana pengolahan barang mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, ini bisa diproses dari berbagai macam. Ada yang manual, kemudian ada juga menggunakan teknologi yang canggih. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan teknologi yang canggih atau alat yang canggih, pasti produk yang kita ciptakan atau produk yang kita buat itu akan lebih efektif. Proses pembuatannya pasti akan lebih cepat, kualitas yang dihasilkan juga akan lebih baik. Kemudian sistem. Nah, ini sistem yang digunakan. Bisa saja sistem yang digunakan dalam pemasaran itu menggunakan teknologi. Contoh, kita berproses dengan proses secara manual, namun kita menjual produknya, memasarkan produknya itu dengan teknologi, dengan internet, melalui e-commerce, kemudian melalui marketplace dan lain-lain. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Nah, di sini pihak yang terlibat itu siapa saja? Bisa saja dari lingkungan kita, dari supplier, kemudian dari reseller kita dan lain-lain. Selanjutnya produk yang dihasilkan. Nah, ini produk yang dihasilkan itu kita bisa menjual produk-produk yang bisa dibilang produk itu produk yang kekinian atau yang banyak dicari saat ini. Produk-produk teknologi ini contohnya bisa dari pulsa, voucher game, kemudian apapun itu yang dijual secara digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang teknologi dan wirausaha atau entrepreneurship. Nah, kita yang pertama itu teknologi. Yang pertama, teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan dunia modern. Nah, ini pasti semakin era ini semakin maju, maka teknologi yang digunakan itu akan semakin canggih. Contoh, dulu sebelum ada smartphone, kita masih pakai HP biasa ya. Dulu kita sistem belanja dari masyarakat itu adalah secara offline.
Secara offline kita datang ke pasar, kita datang ke toko, kemudian kita ke mall dan lain-lain untuk membeli sesuatu produk. Saat ini kita bisa dibilang mayoritas masyarakat di Indonesia ini sudah menggunakan smartphone yang bisa digunakan untuk browsing produk. Kita bisa mencari deskripsi produk, kemudian mencari informasi tentang produk secara lengkap itu bisa menggunakan internet. Kemudian kita bisa mencari produk itu melalui e-commerce atau melalui toko online. Nah, di dalam toko online ini kita masih bisa lagi mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan harganya, sesuai dengan jaraknya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari perkembangan teknologi. Kita sekarang bisa mau belanja apapun bisa di mana aja, bisa kapanpun. Kemudian yang selanjutnya, teknologi mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu. Nah, ini juga betul. Dengan adanya teknologi, saya berikan contoh tadi ya, smartphone ya. Teman-teman semua ini ada di rumah, jam 9 malam ada di rumah, baru rebahan, baru layah-layah, itu buka HP. Kok kepikiran, kok saya pengen beli sepatu ya. Nah, kalau dulu, kalau kita jam 9 malam pengen beli sepatu, kita tunggu besoknya, baru kita ke toko, kita lihat-lihat. Kalau sekarang, kita bisa langsung cari nih, buka HP, kita langsung cari produk yang kita inginkan, kemudian harga yang sesuai, kemudian ada juga lokasi lokasi toko itu di mana. Nah, itu kita bisa langsung transaksi saat itu juga, malam itu juga bisa, nggak harus nunggu besok. Nah, kemudian kita tinggal menunggu produk itu datang ke tempat kita setelah kita melakukan pembayaran. Selanjutnya, teknologi itu juga di dalam berwirausaha atau entrepreneurship itu dapat digunakan untuk riset pasar. Kita bisa meriset produk, kemudian meriset market, kemudian meriset pesaing juga dengan menggunakan teknologi kita, dengan menggunakan internet, laptop. Itu kita bisa mencari prospek-prospek pasar, kemudian mencari siapa sih pesaing kita, kemudian pesaing kita produknya apa aja agar kita bisa menyaingi. Kemudian yang lain adalah kita bisa menentukan siapa sih kira-kira yang akan membeli produk kita itu siapa. Oke, next selanjutnya adalah kita membahas tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, entrepreneurship sendiri adalah proses dalam mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pasar. Nah, ini kalau kita sebagai seorang entrepreneurship atau sebagai seorang wirausahawan, kita harus bisa mengorganisasikan dan mengelola risiko. Karena sebagai seorang wirausaha, kita pasti akan banyak sekali menerima sebuah risiko-risiko yang harus kita hadapi. Apapun keputusan yang kita tentukan atau kita putuskan, itu pasti ada risikonya masing-masing. Tinggal kita bagaimana memilih, kita mau jalan A, B, C, D. Nah, masing-masing jalan itu adalah risikonya. Nah, kita tinggal mengelola, kemudian kita tinggal meriset risiko mana yang paling minim bisa diterapkan atau bisa dihadapi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pasar. Nah, ini kita bisa lihat produk-produk apa sih yang akan kita jual, atau mungkin kita mau melihat produk apa yang dibutuhkan oleh pasar dulu deh. Kita melihat kebutuhan dari pasar itu apa. Biasanya ada kesenjangan-kesenjangan yang tidak digarap oleh wirausaha lain. Kita bisa masuk ke dalam kesenjangan tersebut untuk bisa menangkap opportunity atau menangkap kesempatan yang ada. Kemudian mengelola sumber daya yang diperlukan. Nah, ini bisa sumber daya manusia, kita bisa memiliki pegawai atau karyawan. Kemudian bisa sumber daya bahan baku, kita bisa mengelola bahan baku itu untuk menjadi barang jadi sehingga kita bisa menjual produk tersebut. Kemudian mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Nah, ini pasti kita menentukan bisnis apapun pasti ada risikonya. Risiko kalau contoh kita jualan makanan ya, pasti ada risiko kadaluarsa,
Kemudian resiko kalau tidak laku itu nanti bau atau kadaluarsa tadi. Kalau kita jualan produk yang eksklusif yang mahal itu adalah resikonya adalah harganya mahal, sehingga pasar yang akan kita tangkap itu lebih sedikit. Selanjutnya, nah gimana sih kita cara mengembangkan jiwa entrepreneur kita? Yang pertama adalah internalization. Yang pertama itu adalah penanaman jiwa entrepreneur. Nah, kita harus menanam di hati kita, di jiwa kita, kalau kita tuh entrepreneur. Nah, kemudian pengenalan kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Nah, kita harus tahu kenapa sih kok kita pengen menjadi entrepreneur. Contoh nih, saya nggak mau diperintah orang, saya nggak mau kerja ikut orang, saya pengen buka usaha sendiri. Kemudian saya pengen punya penghasilan yang tiada batas atau tanpa batas, sehingga saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Nah, itu adalah urgensi yang kita tanamkan di dalam hati kita agar menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua, itu adalah paradigm alteration. Apa itu paradigm alteration? Yaitu adalah merubah paradigma umum. Nah, sebagai contoh, kita sebagai seorang entrepreneur kan berpikir, saya kalau kerja ikut orang memang gajinya pasti nih, saya gajinya pasti. Kemudian pandangan lingkungan kalau kita karyawan itu lebih terpandang daripada kita berjualan atau berwirausaha. Nah, kita harus merubah paradigma umum tersebut. Selanjutnya, berpikir bahwa unit usaha real sangat diperlukan untuk menstimulus jiwa kewirausahaan. Nah, kita harus berpikir kalau usaha yang real yang akan kita ciptakan nanti itu adalah bisa menstimulus jiwa kewirausahaan kita, bisa memupuk lebih dalam lagi jiwa kewirausahaan kita. Yang ketiga itu adalah spirit initiation. Ini adalah inisiasi pembangunan unit usaha. Nah, kita harus memulai. Nah, ini memulai untuk membuka usaha kita. Nah, kalau internalization dan paradigm alteration ini kita baru planning ya, kita baru pikirkan. Nah, kita di spirit initiation ini kita harus memulai. Kita harus memulai usaha yang akan kita kembangkan, usaha yang akan kita bangun. Nah, itu kita berkorban dengan modal awal. Nah, kita banyak berkorban waktu, berkorban uang, kemudian banyak sekali yang harus kita korbankan untuk memulai sebuah usaha. Setelah kita settle di dalam sebuah berwirausaha atau dalam usaha kita sudah jalan, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu competition. Nah, ini kita baru akan bersaing dengan pesaing-pesaing sekitar kita. Nah, dalam perumusan sebuah usaha, kita mau masuk dalam usaha, kita sebelumnya harus sudah bisa melihat siapa sih nanti pesaing-pesaing kita itu, siapa saja sih. Kemudian pesaing kita ini punya kelebihan apa sih, punya kekurangan apa sih. Nah, itu nanti akan bisa dilihat dari analisis SWOT-nya. Kemudian bersiap menghadirkan nilai tambah baru, produk baru, atau cara pelayanan baru untuk bersaing. Nah, setelah jalan, setelah kita tahu pesaing kita itu siapa, kita tuh harus siap. Kita tuh harus siap berinovasi. Untuk apa? Untuk menambahkan nilai tambah produk yang semula grade-nya B menjadi grade A, grade-nya meningkat. Kemudian kita menciptakan produk baru yang produk yang berbeda dari yang lain, atau berbeda dari produk yang sebelumnya kita buat, atau cara pelayanan baru untuk bersaing. Yang semula kita hanya menerima konsumen aja, kita mulai jemput bola. Contoh, kita bisa mengantarkan sampai depan rumah, atau kita kalau misal contoh usaha bengkel, kita bisa ambil motor mereka dari rumah mereka untuk dibawa ke bengkel kita, sehingga owner dari motor tersebut yang mau diservis itu tidak perlu repot-repot pergi ke bengkel. Oke, selanjutnya Nah, landasan dari technopreneurship sendiri itu apa? Yang pertama itu adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat kesenjangan. Nah, kesenjangan itu adalah peluang yang bisa kita tangkap.
kebutuhan dari masyarakat itu adalah peluang bisnis. Untuk lebih gampangnya kita lihat dari lingkungan kita ya. Lingkungan kita deket aja mungkin kampung atau di kelurahan kita, di sekitar kita. Itu kita lihat apa sih yang belum ada di sini. Apa sih yang membuat warga di sekitar kita pergi jauh-jauh mungkin ke luar kota atau mungkin ke kecamatan lain atau ke kelurahan untuk membeli produk yang belum ada di sini. Kita tuh harus bisa menangkap itu. Contoh di dalam satu kelurahan ya, kelurahan kok belum ada yang jual token voucher game ya. Kok saat ini banyak anak muda atau anak kecil yang main game. Kok belum ada yang jual voucher game, baru ada yang jual pulsa aja. Nah, kita buka penjualan voucher game. Nah, contohnya kita menangkap peluangnya seperti itu. Yang kedua, perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Nah, ide dan inspirasi ini merupakan awal dari timbulnya suatu ide bisnis. Nah, kita harus banyak memperkaya wawasan dengan membaca, mengikuti workshop kewirausahaan, kemudian mengikuti seminar. Untuk apa? Untuk memperkaya ide dan inspirasi kita untuk membuat atau untuk membuka sebuah peluang usaha. Nah, setelah itu kita tidak perlu membuat produk baru. Kita nggak perlu membuat produk baru, namun kita harus inovatif. Kita bisa ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat produk dari pesaing kita, oh seperti ini. Kemudian kita bisa menirukan itu. Setelah menirukan itu, kemudian kita modifikasi, nggak sama plek atau sama persis dengan apa yang pesaing kita tawarkan. Kita harus bisa memodifikasi. Nah, sebagai contoh, zaman dulu saya dulu pernah buka usaha sablon ya. Zaman dulu kalau mau sablon itu minimal harus 12 kaos. Nah, saya dulu mencoba gebrakan baru, bisa dikatakan gebrakan baru lah. Saya bisa menerima sablon kaos itu satuan. Jadi saya bisa membuat kaos satuan walaupun harganya mahal, tapi kesannya adalah eksklusif. Nah, itu yang nilai tambah yang saya tangkap atau yang saya tawarkan ke masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Nah, ini kita harus mampu menganalisis pasar dengan cepat, melihat kebutuhan pasar, kemudian kita harus bisa melihat siapa konsumen atau calon konsumen kita, bagaimana kondisi rata-rata keuangan konsumen kita, sehingga kita bisa menentukan harga produk yang akan kita jual nanti. Nah, itu juga perlu. Kemudian daerah mana saja sih yang nanti akan menjadi pasar kita atau jadi calon konsumen kita. Selanjutnya, mendesain produk. Nah, ini kita harus bisa mendesain produk dengan baik, dengan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran. Nah, ini juga perlu. Setelah sudah ada produknya dan menganalisa pasarnya, itu kita harus membuat strategi pemasaran. Bagaimana cara memasarkannya, melalui offline atau online. Kemudian kalau online nanti platform apa saja yang kita gunakan. Kalau offline kita mau buka toko itu, buka usaha itu di mana. Kemudian menentukan harga dan target pasar. Nah, ini kembali ke yang tadi, kita setelah mendesain produk kita menentukan harga. Kita mau harganya berapa sih? Nah, dalam penentuan harga ini juga perlu melihat dari pesaing. Oh, di daerah sana juga menjual produk yang hampir sama dengan harga segini. Apa saya mau buat harga yang sama, atau mungkin saya akan lebih murah di bawahnya atau lebih tinggi tapi kita meningkatkan pelayanannya. Nah, itu kita tentukan dari sini. Kemudian menyusun struktur. Nah, ini struktur organisasi atau struktur yang ada di dalam usaha kita. Siapa nanti yang akan melayani konsumen secara langsung, kemudian siapa yang akan menjadi pemasaran atau yang mengiklankan siapa, kemudian siapa yang akan memproduksi. Nah, itu kita rencanakan saat awal-awal sebelum membuka usaha. Kemudian memegang tanggung jawab seluruh proses bisnis. Nah, ini pasti kalau kita sebagai pemilik bisnis itu kita harus bertanggung jawab penuh
apabila nanti ada kesalahan dalam produksi kita juga harus siap bertanggung jawab. Kemudian apabila kita menjual produk yang salah atau keliru diterima konsumen, kita juga harus bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu adalah tambahkan value pada produk. Nah, ini penambahan nilai produk yang sudah ada untuk kepuasan konsumen. Nah, jadi kita sudah ada produk nih, sudah jalan, sudah ada produk A. Apa ya? Contohnya, gak ada contoh ya. Nah, contoh ini makanan cupang. Tahu cupang nggak? Tahu ikan cupang tuh. Ini makanan cupang. Nah, sebelumnya kita buat makanan cupang ini dari baby shrimp atau bayi udang. Nah, ini dari bayi udang ini. Dari bayi udang. Nah, setelah settle atau setelah mapan, kemudian kita bikin nilai tambah nih. Apa ya untuk bisa menambah ini? Mungkin ditambahi jamu. Ditambah jamu untuk apa? Untuk bisa merangsang ikan agar lebih agresif, atau bisa menambah kecerahan dari warna dari ikan cupang itu. Nah, kita bisa menambahkan value dari produk yang kita jual. Nah, contohnya ini. Paham ya? Nah, kemudian peranan teknopreneurship bagi masyarakat, dampak secara ekonomi. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pasti kalau kita berwirausaha berdasarkan dengan teknologi yang kita gunakan, itu maka akan meningkatkan efisiensi. Pengiriman lebih cepat, dalam pembelian juga lebih cepat, dalam penjelasan juga lebih cepat. Kita nggak harus datang langsung, kita bisa pakai HP menjelaskan produk yang kita jual. Kemudian meningkatkan pendapatan. Nah, ini pasti kalau kita coba berbicara atau membahas tentang lebih ke dunia marketing ya. Nah, sebelumnya kalau kita berwirausaha biasa dengan membuka toko, pelanggan kita adalah orang-orang di sekitar kita, betul nggak? Nah, kalau kita sudah menggunakan pemasaran secara digital, pelanggan kita dari mana? Bisa dari manapun, bisa dari luar Jawa. Kemudian bahkan kalau kita bisa mendapatkan pasar di luar negeri, itu kita bisa mencapai dengan sana. Nah, itu akan meningkatkan pendapatan kita. Yang semula penjualan di offline itu hanya contoh 1 juta per hari, dengan online ini kita bisa 5 juta per hari. Nah, itu akan bisa meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ini berhubungan dengan pendapatan. Kalau permintaan dari konsumen itu lebih banyak, maka kita akan memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi, untuk pengiriman, packing, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, ini kan usaha teman-teman ini kan akan merangsang di sekitar teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan peluang bisnis yang baru. Nah, seperti itu peranan teknopreneurship bagi masyarakat. Oke, penjelasan saya tentang pengantar teknopreneurship cukup sekian. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, untuk mahasiswa saya, apabila ada yang ditanyakan, nanti kita bisa langsung di LMS atau di Sipolin, atau nanti kita bisa di grup WhatsApp kita lanjutkan. Kalau teman-teman yang menonton di YouTube, bisa langsung komentar di bawah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.